Kita sampai pada bagian yang boleh saya katakan ini merupakan satu berkenaan dengan kehidupan yang akan datang. Saudara. Ada mungkin kita bertanya khotbahnya khotbah tentang kematian. Saudara. Bagaimana sikap menghadapi kematian, saudara? Bukan suatu hal yang dirancangkan. Memang ini adalah sejalan dengan urutan daripada pembahasan kita dari surat Korintus surat kedua Korintus, dan kita sampai pasal yang kelima, saudara. Nah, saudara-saudara, kita patut bersyukur, saudara-saudara, karena Alkitab ini Tuhan tidak membuat kita itu gelap gulita, khususnya berbicara tentang apa yang akan terjadi di depan. Alkitab menjelaskan apa yang akan terjadi, termasuk kehidupan kita setelah kematian ini, saudara. Alkitab memberitahukan dengan jelas. Alkitab juga meneguhkan, menguatkan iman kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, saudara. Saudara, ada 3 hal yang paling tidak kita bisa lihat dari tempat ini, saudara. Yang pertama, kalau kita mengkaitkan dari pasal sebelumnya, kalau kita memperhatikan pasal yang keempat, ayat yang ke-16 itu dikatakan di sana, yaitu disebutkan, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara, hal yang pertama kita bisa menemukan di sini, saudara-saudara, bahwa Alkitab memberitahukan bahwa ada satu realita di dalam hidup manusia, dalam hidup kita ini, yaitu realita manusia ini adalah diliputi dengan 2 hal. 2 aspek. Yang pertama ada kehidupan lahiriah kita. Dan yang kedua kehidupan batiniah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya manusia itu cenderung memperhatikan manusia lahiriah ini. Manusia jasmania ini, saudara. Kalau kita nggak ada COVID hari ini, saudara-saudara, kita lihat di tempat-tempat pusat-pusat kebugaran, tempat gym, fitness, mungkin tempat olahraga, sampai kepada salon-salon kecantikan, saudara-saudara, itu banyak didatangi orang-orang, saudara. Dengan satu maksud, mereka begitu rindu hidupnya ini semakin nampak baik secara fisik, secara lahiriah ini, saudara. Saudara-saudara, bahkan kalau kita memperhatikan vitamin-vitamin, multivitamin hari ini, saudara-saudara, itu suplemen-suplemen itu banyak sekali, saudara-saudara, dipromosikan. Dan banyak orang mencarinya supaya kita bisa nampak awet muda, tidak tambah tua, dan seterusnya, saudara. Ini kecenderungan manusiawi, saudara-saudara. Ini yang boleh saya katakan, saudara-saudara, kecenderungan kita, saudara, supaya kita ini tetap muda, tetap segar, sekalipun usia kita semakin bertambah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini realita manusia lahiriah kita, saudara. Saya ingat sekali waktu saya remaja atau waktu masa kecil, saudara, itu merindukan cepat besar, cepat menjadi remaja dewasa. Saya ingat sekali zaman saya sekolah itu SMP atau SD masih celana pendek, saudara. Tetapi kalau SMA baru boleh pakai celana panjang. Hari itu waktu SMP saya cepat-cepat terus mau mengejar supaya bisa cepat SMA, bisa pakai celana panjang. Saudara-saudara, hari ini zaman ini, saudara, berbalik, saudara. Kalau kita melihat, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ada satu realita, saudara, bahwa kita tidak bisa tetap sama seperti dulu, saudara. Namun kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab mengatakan, Yesus itu menguasai hidup kita. Yesus menguasai hidup kita, dan kita tidak perlu takut mengalami termasuk kemerosotan fisik kita, kemerosotan manusia lahiriah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, karena ini ada satu proses memang harus kita terima dan kita harus jalani, saudara.
Tetapi Alkitab juga menegaskan, sementara manusia lahiriah kita ini merosot, namun ada satu realita, yaitu manusia batiniah kita ini diproses semakin indah, semakin mulia, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus membandingkan kemuliaan yang Tuhan berikan itu di dalam hidup kita yang tiada taranya ini, saudara-saudara. Termasuk di dalam masalah penderitaan, saudara. Kalau kita berbicara hal yang kedua, saudara, dari pasal yang kelima ini, kita memperhatikan ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Saudara, perhatikan ayat yang keempat. Di sana dikatakan, yaitu kita ini dikatakan yang disebutkan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara, ada satu kata yaitu kemah tempat kita berdiam ini akan dibongkar. Realita ini akan dihadapi dan akan diterima oleh setiap orang, saudara. Saudara dan saya, realita penderitaan yang kita akan terima, yang kita akan hadapi, termasuk kehidupan hari ini yang penuh dengan keluh dan kesah. Ini tidak sebanding, saudara-saudara, dengan realita pemuliaan yang Tuhan akan sediakan bagi kita, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kemah itu, tempat kediaman itu akan dibongkar, dikatakan. Artinya saudara, dibongkar bukan dihancurkan, saudara-saudara, dalam arti begitu, tetapi akan diganti dengan tempat kediaman yang kekal. Paulus memakai satu ilustrasi kemah, saudara, di mana yaitu sesuatu yang tidak permanen, saudara. Sesuatu yang sementara sifatnya. Bukankah ini hidup kita, saudara-saudara, di dalam dunia yang dikatakan tidak permanen? Ini ada tempat sementara kita. Sementara hidup di dunia ini, dan pada suatu hari kelak, kemah ini akan dibongkar. Paulus mengatakan bahwa kemah ini pasti akan dibongkar. Strukturnya begitu akan diganti dengan yang mulia, yang tidak bisa dihabiskan, yang tidak bisa dimidasakan, termasuk oleh sakit, penyakit sekalipun. Paulus memakai gambaran tentang kemah. Perjalanan seorang musafir tidak selamanya tinggal di kemah itu. Jika ia ingin melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lain, kemah itu harus dibongkar untuk bisa boleh melanjutkan perjalanan yang lain. Paulus memakai gambaran ini, ilustrasi ini, untuk melukiskan tubuh kita yang ada sementara di dunia ini. Saudara sekalian, walaupun hari ini teknologi semakin maju, dunia medis semakin maju, penemuan-penemuan riset yang luar biasa, tetapi kita harus menyadari bahwa itu tidak bisa mengatasi maut atau kematian sekalipun. Tuhan Yesus inilah yang dapat mengalahkan dan mengatasi maut dan kematian itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal yang keempat di bagian ayat yang ke-14 itu berbicara bahwa maut kematian itu sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan oleh kematian Kristus. Bahkan kita boleh mengalami satu kebangkitan yang sejati, saudara. Kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di mana tempat di mana Allah ada di sana. Saudara-saudara, sehingga orang percaya sewaktu mengalami kematian sekalipun, dia ada pengharapan. Karena akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, ayat yang keempat tadi dikatakan selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Saudara-saudara, penderitaan yang sekarang ini dikatakan itu dialami
Paulus katakan di pasal keempat ayat yang ke-17, penderitaan yang kita alami ini dikatakan penderitaan ringan, saudara-saudara. Tapi kita bukan mengertikan bahwa ini penderitaan ringan jika kita bandingkan dengan penderitaan orang lain. Bukan itu maksudnya. Bukan memperbandingkan dengan penderitaan orang lain. Bukan di sini. Penderitaan yang ringan ini bukan artinya Tuhan mengecilkan dan meremehkan penderitaan. Tidak. Tetapi ini adalah mengungkapkan bagaimana jika penderitaan itu dibandingkan dengan pemuliaan yang akan kita terima. Yaitu kehidupan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita ini. Saudara-saudara, Paulus pernah mengalami penderitaan. Dan kehidupan penderitaan itu adalah merupakan satu fakta, saudara. Paulus mengalami semuanya ini, saudara. Dan hari ini kita bisa menyaksikan penderitaan ada di tengah-tengah kita. Di dalam dunia ini, saudara-saudara. Kita menyaksikan saja, saudara, berapa waktu yang lalu peristiwa di Afghanistan dan sampai hari ini. Hati kita pilu melihat itu. Penderitaan yang ada, saudara-saudara, karena bencana alam di Haiti. Hati kita prihatin dan sedih. Penderitaan itu ada. Bahkan saudara-saudara berbicara tentang kondisi pandemi hari ini. Penderitaan karena COVID-19 ini. Yang ganas sekali. Yang enggak bisa habis-habis dari yang lalu. Dari lockdown tahun lalu bulan Maret sampai hari ini kita lockdown lagi. Saudara, kita bisa melihat, saudara-saudara. Kita hari ini tidak boleh mencari penderitaan. Kita tidak boleh mencari penderitaan. Tetapi jikalau penderitaan itu terjadi dan menghampiri kita, ingatlah, ada pengharapan. Pengharapan itu ada pengharapan yang kekal, saudara-saudara. Pemuliaan yang kekal di dalam Tuhan. Sehingga ada seorang teolog itu mengatakan, pemuliaan yang kekal, pemuliaan yang sejati ini jauh memuaskan dari hati kita dengan apa yang ada di dalam dunia ini yang kita diami saat ini. Inilah yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Marilah kita mengarahkan mata rohani kita pada pemuliaan yang Allah sediakan itu. Allah sediakan di dalam Kristus. Yesus Kristus yang dalam surat Ibrani itu mengatakan, Dia yang datang turun ke dalam dunia ini mengalami penderitaan-penderitaan yang sama seperti yang kita alami. Supaya Dia mengerti betapa dalamnya, sulitnya penderitaan yang kita alami. Penderitaan ini adalah real, saudara-saudara. Perasaan mengalami penderitaan itu berat, saudara-saudara. Dan Alkitab tidak mengabaikan itu, saudara. Tetapi Alkitab juga ingin mengajak saudara dan saya untuk membandingkan dengan apa yang akan kita terima, saudara-saudara. Membandingkan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Sebab itu, saudara-saudara, Paulus katakan penderitaan itu adalah ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Bagian yang ketiga yang terakhir ini, saudara, saya ajak saudara untuk merefleksikan. Ayat yang ke-6 itu disebutkan, oh maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kau perhatikan ayat-ayat selanjutnya, saudara. Ini berbicara bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang menjadi tema kita. Bagaimana saudara dan saya menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan menegaskan, mengingatkan, marilah kita menjalani dengan berani dan penuh ketabahan. Menjalani dengan tabah di dalam hidup ini. Saudara-saudara, tetapi ayat yang ke-7 ini juga dikatakan, marilah kita menjalani bukan dengan melihat tetapi dengan iman, saudara. Ayat yang ke-7 ini disebutkan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pengertian ayat ini, saudara-saudara, lebih sederhananya adalah, yaitu Paulus ingin mengajak kita untuk ketika kita berjalan, kami berjalan, itu dengan melalui iman, true faith. Melalui iman, artinya saudara-saudara bukan melalui
sign, bukan melalui appearance, bukannya melalui sesuatu yang tampak saja. Jadi kalau terjemahan yang sederhana adalah walk by faith, berjalan dengan atau melalui iman. Jadi penterjemahan dan pengertiannya adalah marilah kita berjalan dengan iman, bukan kepada hal yang nampak saja ini. Saudara-saudara, kata berjalan ini termasuk sikap hidup kita, pola hidup kita. Hidup itu bagaikan suatu perjalanan, saudara-saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan berarti di dalam menjalani kehidupan ini, menjalani dengan satu keyakinan yang didasarkan iman, saudara-saudara, dalam konteks hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada korelasi antara hidup dan iman, antara iman dan kehidupan kita, sehingga iman ini akan menentukan cara pandang kita. Kita bisa melihat dengan bagaimana menilai apa yang ada di hadapan kita. Sehingga saudara-saudara, perilaku kita akan berbeda. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, ketika menghadapi masa-masa sulit seperti ini, saudara, berdasarkan cara pandang hidup orang percaya itu tidak pernah lepas, yaitu hidup relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat apa yang ada di dunia ini dalam hubungannya, kaitannya dengan Tuhan, bagaimana kita menyikapi. Korelasi antara hidup dan iman. Iman inilah saudara-saudara hubungannya erat, saudara-saudara, dengan kehidupan kita. Tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Iman dan hidup itu berhubungan intim, saudara-saudara. Jadi kehidupan orang beriman itu bukan hanya urusannya dengan apa yang ada di depan yang nampak saja. Yaitu hubungannya dengan sesuatu yang lebih jauh, lebih dalam. Bukan hanya hal yang sementara saja, tetapi berkaitan dengan sesuatu yang kekal, saudara. Berbicara tentang masa depan. Bapak Ibu saudara-saudara, termasuk di bagian ini Paulus berkali-kali berbicara tentang sikap menyikapi tentang kematian, saudara. Saudara-saudara, kita memang sangat-sangat dipengaruhi dengan apa yang kita lihat. Misalnya, lihat kesuksesan itu, saudara, yang bisa menghasilkan berlimpah-limpah harta benda. Mungkin kita hanya terpecok atau juga kita hanya berfokus kepada kuasa yang seringkali kita ingin dapatkan, rasakan, dan kita lihat. Manusia ini cenderung untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena itu bisa dirasakan, saudara. Dan inilah yang ditawarkan oleh dunia kita, saudara. Sehingga dalam falsafah atau filsafat pragmatis itu, saudara-saudara, mereka mendasarkan percaya karena melihat. Seeing in believing. Seeing is believing, yaitu melihat itulah percaya. Bahkan ditambahkan lagi, saudara-saudara, touching is believing. Menjamah, memeluk, memiliki. Itulah yang menjadi orientasinya. Inilah yang dikatakan percaya. Tetapi saudara-saudara, realita hidup di dalam dunia ini, kemah itu akan dibongkar. Sesuatu yang kelihatan itu akan sementara adanya, saudara. Hari ini dunia bisa menyaksikan apa yang dilihat. Termasuk gedung-gedung kemajuan-kemajuan dunia, saudara. Tidak bisa memberikan jawaban. Dikala manusia harus menghadapi fakta kematian. Saudara-saudara, tetapi bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Alkitab menegaskan, saudara, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bagi orang yang percaya, bagi kita, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, itu saudara-saudara kita harus meyakini ada sesuatu yang baik di balik dunia ini, saudara. Dunia yang sementara ini. Di balik dunia yang sementara ini kita harus ingat ada dunia yang kekal. Menilai hidup itu bukan hanya dengan standar daripada hal yang sementara di dunia ini. Tetapi marilah kita juga menyadari dengan standar nilai yang kekal. Saudara-saudaraku, nampaknya nilai yang sementara ini saudara-saudara seringkali kita pegang, saudara. Tetapi pemazmur mengingatkan bahwa hidup kita itu seperti awan, saudara. Sebentar akan lewat, hidup itu seperti rumput yang sebentar akan layu. Hidup ini adalah sementara, saudara-saudara.
Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan nilai yang dalam hidup kita. Hidup kita itu yang disebutkan diberikan harta yang termulia. Keselamatan Injil itu, Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang tidak ada bandingnya, tidak ada taranya, saudara-saudara. Saudara, karena itu marilah kita hidup dengan iman, saudara. Dengan percaya. Bukan berfokus-fokus kepada hal-hal yang kelihatan saja. Iman itu sesuatu yang kita tidak lihat, saudara-saudara. Tetapi itu menjadi satu realita dalam hidup kita, saudara. Kita harus ingat, iman di sini, saudara-saudara, adalah kepedulian kita. Kita menyadari, saudara-saudara, bahwa kita percaya dan berfokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu yang penting, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepedulian kita, perhatian kita tentang hidup ini akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita. Saudara-saudara, pada saat-saat ini pun kita menjalani kehidupan yang boleh saya katakan kehidupan yang terus dinamis. Tetapi marilah saudara-saudara, ada petunjuk dan hal yang praktis, saudara-saudara. Paling tidak ada 3 hal yang saya sebutkan di situ, saudara. Berbicara tentang iman. Iman itu adalah taat, obedience. Iman itu taat, menjalani hidup dengan iman berarti taat walaupun kita tidak nyaman. Iman itu tidak serta-merta hidup kita itu lancar, aman. Tidak, saudara. Saudara, tidak serta-merta hidup kita bebas dari sakit, penyakit. Tidak, saudara. Tetapi dengan iman kita itu taat walaupun tidak nyaman. Bahkan mungkin kita ada di dalam penderitaan. Iman itu taat artinya mau menerima pengaturan Tuhan, pengaturan Allah yang mengizinkan segala sesuatu ini terjadi dalam hidup ini. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, hidupmu dan hidupku. Walaupun manusia tidak berdaya, saudara. Kita nggak berdaya mengatasi pandemik, saudara. Tetapi Tuhan in control, Tuhan ada di tengah hidup kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan Dia peduli terhadap hidupmu dan hidupku. Walaupun saat ini kita lockdown, saudara-saudara. Kita dibatasi, tidak boleh keluar. Kita masih bisa berbakti. Kita masih bisa beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita mengimani dan meyakini Tuhan ada di tengah kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia senantiasa bersama dengan kita. Dia Immanuel, bahkan Dia menemani kita di dalam saat-saat yang sulit sekalipun. Iman itu taat walaupun keadaan belum membaik. Sakit belum sembuh, doa belum terjawab. Mari tetap kita percaya dan taat. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Bersabarlah. Bertahanlah. Taat. Yang kedua yang praktis di sini adalah berbicara tentang iman, saudara-saudara. Yaitu iman itu tekun. Tekun. Iman itu selalu stabil di dalam keadaan badai sekalipun. Saudara-saudara, kita mudah mengatakan kalau hidup kita lancar, God is good. Tuhan itu baik, God bless you. Tuhan memberkatimu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, saudara-saudara, bukankah kita juga harus mengimani dan mengamini bahwa Tuhan itu good, Tuhan itu baik, saudara? Saudara-saudara, iman itu diuji. Diuji ketekunannya. Tuhan menghendaki iman itu bertumbuh. Dan iman itu boleh diuji melalui hal-hal yang terjadi. Termasuk melalui penderitaan. Agar iman itu kuat, iman itu tegar, iman itu kokoh. Dan iman itu dapat bertumbuh. Saudara-saudara, iman itu bertumbuh melalui kehidupan kita. Pengalaman hidup kita di dalam saat-saat menghadapi situasi, berbagai macam situasi, termasuk situasi sekarang. Iman menegaskan akan hadirnya dan hadirnya Allah di tengah kita. Tuhan pemelihara hidup kita. Tuhan penjaga hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, iman itu harap.
Iman itu harap, iman yang sejati itu berharap yang baik, saudara. Sebab harapan kita bertumbuh dan berakar pada Yesus Kristus, batu karang yang kekal, yang teguh. Harap ada suatu sikap yang sehat, saudara-saudara, yang normal secara spiritual. Mengharap sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan itu maha baik dan maha bijaksana. Tuhan itu maha baik dan maha kasih. Itu akan melegakan hati kita. Jikalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha bijak, maka kita akan lebih baik, hidup kita akan bergairah dan bersuka cita, termasuk menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Tuhan itu pengharapan kita yang tidak mengecewakan kita. Tuhan itu menguatkan kita yang lemah. Tuhan menenangkan kita yang sedang bimbang, saudara. Tuhan menghiburkan kita yang sedang berduka cita. Iman berdasarkan Tuhan yang maha tahu, saudara. Iman itu bukan didasarkan pada emosi atau perasaan kita. Tetapi iman itu percaya bahwa Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup demikian Tuhan yang maha tahu. Didasarkan relasi kita dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Maka iman itu akan menunjukkan kehidupan kita yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, di bagian penutup ini ayat yang ke-10 mengatakan, sebab di situ dikatakan di ayat yang terakhir di pasal 5 ini. Ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Saudara-saudara, kita melihat bagian awal daripada perikop kita. Kita percaya kematian sudah dikalahkan oleh kematian Kristus. Jaminan kebangkitan kita setelah kita terima melalui kebangkitan Kristus. Yang menjadi jaminan kita pada suatu hari kelak kita akan dibangkitkan. Tetapi ini bukan berarti hidup kita boleh terus sembarangan. Hidup kita terus boleh sekedarnya, saudara. Sembrono, saudara. Tidak. Hidup kita harus menjadi berkat. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, bukan saja berjumpa, tetapi hidup mempertanggungjawabkan hidup kita. Sebagai orang percaya, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan sukacita. Tuhan yang memberikan berkat-berkat sempurna. Saudara sekalian, dan Tuhan akan memperlihatkan segala sesuatu yang telah kita kerjakan. Dan Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Dan dia berkata, hai hambaku yang setia, masuklah, makanlah. Tuhan memberkati. Amin.